Sarofah dari SMP IT Al-Huda Wonogiri. Saya mahasiswa PPG Darjat IPA Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan mempersembahkan sebuah video pembelajaran kelas 8 dengan materi zat aditif dan adiktif. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah nih, semuanya sehat. Ya, sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, kita berdoa dulu ya agar apa yang kita pelajari hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dipersilahkan. Ustazah absen dulu ya sebelum kita lanjutkan. Mbak Altif hadir? Mbak Altif? Mbak Anindya? Hadir. Sebelum kita lanjut, Ustazah cek dulu suaranya terdengar jelas, suara Ustazah? Terdengar, Ustazah. Coba Ustazah cek dulu, share screen terdengar? Terdengar, terlihat? Terlihat. Oke, bisa kita lanjutkan ya. Kalau sudah kelihatan, nah anak-anak untuk pembelajaran kita pada hari ini nanti, kita nanti belajar tentang zat aditif dan zat adiktif. Ada sampaikan aturan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa memakai pakaian seragam. Yang kedua, siswa mengikuti pembelajaran sampai akhir. Siswa melaksanakan tugas yang diberikan. Siswa senantiasa bersemangat dalam pembelajaran nih. Meskipun siang-siang panas, tetap bersemangat nih. Oke, itu untuk aturan zat aditif ya. Sebelum kita ke pembelajaran, coba ini ada beberapa gambar ya. Kita tentunya familiar sekali nih. Gambar-gambar ini. Apakah kalian sering mengkonsumsi makanan ataupun minuman yang Ustazah slide-kan di sini? Ayo. Enggak. Oh, ada yang sering, ada yang enggak. Nah, ada minuman kemasan ini ya. Ada ciki dan banyak gambar sebenarnya minuman kemasan itu ya. Terus ini, nah ini di pondok ini boleh enggak? Ini ada. Kalau di pondok biasanya dibatasi ya, enggak boleh setiap hari, paling 1 bulan atau 1 minggu. Biasanya kalau di pondok gimana? Enggak boleh bawa mie. Kira-kira kalian tahu nggak sih ini bahan kimia apa saja yang ada di dalam makanan ini? Ayo, ada yang tahu? Apa saja ya? Sama nih. Jadi bahan kimia tadi itu sangat dekat sekali dengan kita ya, dan kita itu harus berhati-hati dalam makanan ya, karena apa yang kita makan itu nanti ternyata berpengaruh sekali terhadap tubuh kita nih. Jadi harus berhati-hati dengan apa yang kita makan, tidak boleh sembarangan nih. Nah, selanjutnya Ustazah mau menyampaikan tujuan nih, tujuan pembelajaran kita. Nah, sebelum ke tujuan, Ustazah mau menyampaikan kompetensi dasarnya dulu. Nah, jadi di pembelajaran kita pada hari ini, kompetensi dasarnya yang pertama, menjelaskan berbagai zat aditif dalam makanan dan minuman, zat adiktif serta dampaknya terhadap kesehatan. Terus, membuat karya tulis tentang dampak penyalahgunaan zat aditif dan zat adiktif bagi kesehatan. Nah, indikator pencapaian kompetensinya apa sih yang kalian nanti dapatkan setelah mendapat materi tentang ini? Apa saja sih indikator pencapaian kompetensinya? Yang pertama, menyimpulkan pengertian zat aditif. Terus menentukan jenis-jenis zat aditif, mengklasifikasikan zat aditif alami dan buatan, mengklasifikasikan kandungan berbagai zat aditif pada makanan dan minuman, menyimpulkan dampak penggunaan zat aditif buatan bagi kesehatan. Yang terakhir, menyelidiki pewarna alami dan buatan pada makanan dan minuman. Selanjutnya untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi kita nanti apa sih yang kita dapatkan setelah mendapatkan materi tentang zat aditif dan adiktif itu? Nah ini ya, jadi melalui kegiatan diskusi dengan guru dan teman, serta pengamatan mikrosoftware, peserta didik dapat menyimpulkan pengertian zat aditif dengan benar. Terus yang kedua, melalui kegiatan diskusi dengan guru dan teman, serta pengamatan mikrosoftware, peserta didik dapat menentukan jenis zat aditif dengan benar.
Melalui kegiatan diskusi dengan guru dan teman, serta pengamatan Microsoft Web, peserta didik dapat mengklasifikasikan zat aditif alami dan buatan dengan tepat. Terus tujuan yang keempat, melalui kegiatan observasi dan diskusi, peserta didik dapat mengklasifikasikan kandungan berbagai zat aditif pada makanan dan minuman dengan tepat. Terus, melalui kegiatan diskusi dengan guru dan teman, serta pengamatan Microsoft Web, peserta didik dapat menyimpulkan dampak penggunaan zat aditif buatan bagi kesehatan dengan benar. Yang terakhir, melalui kegiatan percobaan sederhana, peserta didik dapat menyelidiki pewarna alami dan buatan pada makanan dan minuman dengan tepat. Nah, itu ya untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk mengetes kemampuan awal kalian dalam pembelajaran hari ini, silahkan dikerjakan pretestnya dulu nih. Soalnya tidak banyak, cuma 5 saja. Di link yang sudah Ustazah share di grup WhatsApp nih. Jadi pakai Microsoft Form untuk soal. Ustazah sampaikan dulu stimulasi ya untuk pembelajaran kita pada hari ini. Coba ini Ustazah menampilkan gambar-gambar ini nih. Kira-kira nih bahan kimia apa saja ini yang ada di dalam makanan dan minuman kemasan ini? Apa coba? Pengawet terus. Pengawet. Terus apa lagi? Nah, betul, lagi pengawet. Apa coba? Warna. Warna. Oke, pintar sekali. Nah, dan banyak sekali ya. Ya, nah, itu nanti yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, untuk ya agar kalian lebih memahami materi kita pada hari ini, Ustazah sampaikan dulu LKPD-nya nih. Sudah Ustazah share juga. Untuk selanjutnya kita melaksanakan ya mengerjakan LKPD-nya dulu. Silahkan didiskusikan dulu, dikerjakan dulu. Habis itu nanti kita presentasikan. Bagaimana? Sudah selesai untuk pengerjaan LKPD-nya? Kita lanjut ke diskusi sama presentasi? Siap? Oke, yang pertama siapa? Monggo, yang mau presentasi dipersilahkan. Bisa menyampaikan hasil analisis datanya atau menyampaikan apa yang di dalam pengerjaan LKPD itu. Monggo, silakan. Siapa dulu? Ayo, harus berebut-rebutan ini. Siapa dulu yang mau presentasi? Ayo. Oke, Mbak Altif silakan. Yuk. Monggo, dipersilakan. Dinyalakan mikrofonnya. Oke. Sip. Bukaan dulu. Monggo, dipersilakan presentasi. Monggo, bisa dibacakan kreasinya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang zat aditif, psikotropika, dan zat adiktif. Yang pertama, zat aditif. Menurut saya, zat aditif adalah suatu zat yang ditambah tujuannya aditif tersebut bisa untuk mempertahankan nilai gizi makanan saat proses pengolahan. Makanan tampak lebih menarik untuk konsumsi sebagian orang yang butuh diet atau bahkan agar makanan bisa lebih lama disimpan. Jadi pemilihan zat aditif yang akan digunakan juga harus memperhatikan sesuai kebutuhan, tidak boleh asal. Zat aditif sendiri dibagi menjadi dua, yaitu alami serta buatan. Zat aditif alami bermacam-macam. Ada pewarna, misalnya wortel, kulit, dan daun suci. Ada pemanis, misalnya gula pasir, gula jawa, gula aren. Ada juga pengawet, bisa garam dapur, bawang putih, atau asam cuka. Ada juga penyedap, bisa bawang putih, cabai merah, garam dapur. Kemudian pemberi aroma, ada daun jeruk, vanili, dan sebagainya. Dan ada bahan asam
untuk menghilangkan bau amis atau rasa enak itu bisa pakai jeruk nipis. Kemudian zat aditif sintetis atau buatan. Yang pertama ada pewarna. Contohnya eritrosin untuk warna merah dan masih banyak lagi. Kemudian ada pemanis. Contohnya sakarin, aspartam, asesulfam, dan siklamat. Tapi sakarin ini kurang baik apabila dikonsumsi karena manisnya 300 kali dari gula. Kemudian yang ketiga adalah pengawet. Pengawet ini juga ada bermacam-macam, misalnya natrium benzoat, natrium nitrat, asam proponium. Lalu yang keempat ada penyedap. Contohnya MSG, GMP, dan IMP. Lalu ada antioksidan yang berguna untuk mencegah makanan berminyak dari tengik. Lalu ada sekuestran atau pengikat logam dalam bahan makanan untuk menjaga kestabilan bahan. Lalu ada penambah aroma atau esensi. Terus ada juga pengatur keasaman seperti asam asetat, asam sitrat, asam laktat. Sebaiknya dalam penggunaan itu tadi terutama yang zat aditif buatan kita memakai cukupnya. Sudah, Us? Oke, terima kasih Mbak Altif. Subhanallah, komplit sekali. Monggo yang lain, teman-teman yang lain yang mau mempresentasikan hasil LKPD-nya. Ya. Oke, Mbak Hanin, dipersilakan monggo. Zat aditif makanan atau bahan tambahan makanan adalah bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan dalam jumlah kecil dengan tujuan untuk memperbaiki penampakan, cita rasa, tekstur, dan memperpanjang daya simpan. Contohnya adalah pewarna makanan, ragi, anti kemal, dan pengembang. Sampun? Sudah. Oke, terima kasih Mbak Hanin. Monggo disampaikan kesimpulan hasil praktiknya Mbak Mufidah. Dipersilakan. Warna alami merupakan warna yang memanfaatkan bahan-bahan alam untuk memberikan warna-warna yang berbeda untuk makanan. Banyak bahan yang dapat. Coba diulangi, suaranya nggak begitu ini, remang-remang. Diulangi lagi yang keras nih. Ya. Warna alami. Warna alami merupakan warna yang memanfaatkan bahan-bahan alam untuk memberikan warna-warna yang berbeda untuk makanan. Banyak bahan yang dapat menjadi warna alami dan pastinya sehat untuk dikonsumsi. Contohnya, bayam dan daun pandan untuk warna hijau, kunyit, labu kuning dan mangga untuk warna kuning, stroberi dan buah naga untuk warna merah, kubis untuk warna biru, jingga untuk wortel, dan gula kelapa untuk warna coklat. Warna buatan yaitu warna yang dibuat dari bahan kimia, dalam kurung, aman jika takarannya tidak berlebihan untuk ditambahkan ke suatu makanan. Contohnya, tartrazin, kuning quinolin, karmosin, eritnosin, merah alura, dan coklat HT. Sudah. Oke, terima kasih Mbak Mufidah atas kesimpulannya. Oke, itu tadi yang hasil pengerjaan LKPD kalian, nggih. Nah, untuk selanjutnya Ustazah kasih penguatan dulu ya untuk materi kita tadi. Dinamakan zat aditif ya. Jadi setelah tadi kalian menyampaikan presentasinya, kesimpulannya, Ustazah kasih penguatan dulu ya terkait materi kita hari ini. Apa toh itu zat aditif ya? Zat aditif itu adalah ya, zat yang ditambahkan ya pada makanan selama baik itu proses produksinya, pengemasan atau penyimpanan untuk maksud tertentu. Nah, untuk apa sih zat aditif itu? Ya, jadi zat aditif fungsinya untuk memperbaiki tampilan makanan ya. Meningkatkan cita rasa, memperkaya kandungan gizi, menjaga makanan agar tidak cepat basi dan busuk nih. Jenisnya apa saja sih zat aditif itu nih? Jadi zat aditif itu dibedakan jadi dua ya. Ada yang dinamakan zat aditif alami, itu berarti zat yang berasal dari sumber alami nih. Sedangkan yang kedua itu zat aditif sintetik. Sintetik itu nama lainnya adalah buatan.
Apa itu zat aditif buatan atau sintetik? Zat aditif yang berasal dari bahan kimia yang memiliki sifat serupa dengan bahan alami yang sejenis nih. Dengan bahan alami yang sejenis, baik susunan kimia maupun sifat ataupun fungsinya. Nah, pembagian zat aditif meliputi apa saja nih? Ada pewarna, pemanis, pengawet, dan penyedap. Masing-masing ini nanti masih dibedakan lagi ya. Pewarna itu masih dibedakan menjadi alami dan buatan, ya, pewarna alami dan juga pewarna buatan. Pemanis ada pemanis alami dan pemanis buatan, nih. Pengawet juga ada pengawet alami dan buatan, nih. Terus ada penyedap makanan, nih. Penyedap makanan ini nanti masih dibedakan lagi menjadi penyedap rasa dan pemberi aroma. Terus masih ada lagi nanti pengental, nih, ada perisa itu ya. Nah, kita mulai dari yang pertama, pewarna nih, tadi dibedakan menjadi alami dan buatan. Pewarna alami itu apa sih nih? Jadi pewarna alami itu pewarna yang dapat diperoleh dari alam. Contohnya apa saja nih? Ada kunyit nih, kunyit ini memberi warna kuning nih. Terus ada daun suji ini memberi warna hijau. Ada wortel, ini memberi warna orange. Gula Jawa itu memberi warna coklat. Selain gula Jawa ada lagi ya pewarna alami itu karamel. Nih. Karamel itu juga sama memberi warna coklat. Terus ada buah naga. Nih. Buah naga itu warnanya merah. Nih. Sebenarnya pewarna alami itu kan aman, nih, lebih aman daripada yang buatan. Tapi kelemahannya apa saja? Yang pertama, memberi rasa dan aroma khas yang tidak diinginkan. Contohnya apa? Misalkan kita mau buat nasi kuning pakai kunyit, masih ada rasa-rasa kunyitnya, jadi kayak makan jamu deh. Itu ya. Terus apalagi misalkan mau buat klepon, mau buat kue pakai daun suji. Daun suji ini contoh gambarnya nih. Sudah pernah lihat semua ya? Daun suji. Nah, ini kayak pandan tapi nggak bergerigi. Daun suji, misalkan kita mau membuat klepon pakai daun suji, nanti rasa daunnya masih ada. Selain itu nanti juga kekurangannya apa? Warnanya tidak merata nih. Selain tidak merata apa? Butuh jumlahnya banyak sekali. Itu ya, aman untuk dikonsumsi nih, karena alami tadi nih, sehat untuk tubuh kita. Dan juga tidak memiliki berarti kalau stroberi. Stroberi, wah, siang-siang gambar stroberi seperti ini. Memberi warna apa stroberi? Hah? Merah. Merah, betul sekali. Terus ini tadi gambar apa? Ayo. Gambar apa ini Daun tadi? suci. Daun suci memberi warna apa? Hijau. Semangat ya, semangat. Meski siang hari. Ya. Semangat ya, semangat hijau. Ini gambar apa? Ayo. Warna buatan ini apa? Nih, pewarna yang dibuat dengan bahan kimia. Ini contohnya banyak sekali nih. Di sini yang Ustazah sampaikan contohnya ada tartrazin itu memberi warna kuning, sunset yellow itu memberi warna orange, amaran itu memberi warna merah, terus fast green itu hijau ya, brilliant blue itu biru, dan masih banyak yang lainnya nih. Pemberi warna pada pewarna buatan nih. Ini contoh gambar-gambarnya pewarna buatan ya, biasanya kalian hobinya membuat kue mesti tidak asing dengan gambar ini ya, pewarna makanan. Nah, ini contoh yang pakai pewarna makanan nih. Nah, ini coklat. Keunggulannya sekarang, pewarna buatan itu keunggulannya apa saja? Harganya lebih murah tadi ya, misalkan pewarna buatannya aja 3.000 udah bisa dipakai berulang kali. Sekali cuma setetes, 2 tetes sudah merata. Itu untuk yang pewarna. Selanjutnya pemanis nih. Pemanis ini merupakan senyawa kimia yang sering ditambahkan dan digunakan untuk keperluan produk olahan pangan, industri, serta minuman dan makanan kesehatan. Pemanis umumnya dipakai untuk menambah rasa manis yang lebih kuat pada bahan makanan. Pemanis dibedakan jadi 2, alami dan buatan. Nah, ini tadi ternyata sebenarnya banyak gambar-gambar ya, tapi tidak mau muncul ini. Nggak apa-apa ya. Kita lanjut ke contoh yang pemanis alami nih. Pemanis alami ada gula pasir, gula Jawa, gula aren, gula lontar, dan juga madu nih. Selanjutnya pemanis buatan nih. Pemanis buatan ini adalah senyawa hasil sintetis laboratorium nih, yang merupakan bahan tambahan makanan yang dapat menyebabkan rasa manis pada pelajari satu persatu dulu. Aspartam. Nah, apa itu aspartam? Kalau kalian tadi melihat ya di kemasan itu
ada, bisa kayak Oki Jelly itu ada nih. Aspartam adalah jenis gula rendah kalori yaitu sekitar 4 kilokalori atau 4000 kalori nih, 17 joule atau 17 kilojoule per gram. Tingkat kemanisannya 160 sampai 200 kali dari lalu ya. Untuk sakarin ini pemanis buatan yang tidak berkalori nih, dibuat dari garam natrium. Asam sakarin berbentuk bubuk kristal putih, tidak berbau dan sangat manis. Memiliki tingkat kemanisan 200 sampai 500 kali dari rasa manis sukrosa atau gula. Penggunaan sakarin yang berlebihan membahayakan kesehatan nih. Misalnya bisa menimbulkan kanker nih. Kita tahu ya sekarang banyak sekali yang terkena kanker nih, penyakit kanker. Salah satunya itu karena bahan makanan sekarang itu sudah banyak yang tidak alami. Terus apalagi banyak anak-anak kecil yang hiperaktif itu dampaknya salah satunya karena makanan itu ya, makanan yang banyak aditifnya. Kita lanjut ke kalium asesulfam. Kalium asesulfam ini memiliki tingkat kemanisan 200 kali dari kemanisan gula pasir. Kelebihan buatan yang diizinkan untuk digunakan pada produk makanan dan minuman dengan dosis yang telah ditetapkan oleh BPOM. Siklamat merupakan garam natrium dari asam siklamat. Pengawet ini diperlukan untuk menjaga kualitas bahan makanan dalam kurun waktu tertentu nih. Tujuan pengawet makanan nih, tujuan pengawetan itu untuk apa? Bisa nih untuk mempertahankan kondisi lingkungan pada bahan makanan, untuk mencegah perkembangan mikroorganisme, mencegah terjadinya reaksi kimia tertentu yang tidak diinginkan dalam makanan nih. Nah, beberapa penyebab kerusakan bahan pangan nih, bisa karena mikroba yang berupa jamur atau bakteri, bisa karena benturan nih. Kalau mikroba ini berarti kerusakannya namanya kerusakan mikrobiologi nih, karena disebabkan oleh mikroba. Yang kedua benturan nih, misalnya nih makanan tertekan atau jatuh. Ini kerusakannya namanya kerusakan mekanis. Selanjutnya karena bisa kerusakannya karena proses fisik nih. Nah, bagaimana cara pengawetan bahan makanan nih? Secara fisik itu bisa kita lakukan dengan pemanasan, dengan pendinginan, pembekuan, pengasapan, pengalengan, dan pengeringan. Secara kimia dengan penambahan bahan pengawet yang diizinkan. Secara biologis dengan fermen yang diizinkan oleh BPOM. Ada asam asetat, asam benzoat, kalium benzoat, kalium bisulfit. Yang menggunakan asam asetat di sini, asam asetat itu nama lainnya biasanya kita familiarnya apa? Ketika kalian makan mie ayam, biasanya ditambahin apa? Ketika makan, iya betul sekali, cuka nih. Jadi asam asetat itu nama lainnya adalah cuka nih. Jadi ketika kita makan mie ayam itu nih, contohnya pada acar, sehingga rasanya masam. Dan jangan banyak-banyak ya kalau makan asam asetat ini, karena rasanya kayak yang dikeluarkan keringat kita. Pernah mencoba keringat kita asin? Lanjut ke contoh pengawet yang alami. Pengawet alami contohnya ada gula tebu, gula merah, garam, kunyit, kulit, kayu manis. Jadi bisa saja nih, itu tadi dia juga masuk pemanis alami, bisa juga masuk pengawet alami juga nih. Gula nih contohnya apa? Makanan atau buah itu dibuat manisan. Nah, itu tujuannya biar awet. Apalagi dondong itu manisan. Selain manisan apa? Nah, itu ya, itu biar awet buat manisan nih. Terus garam contoh apa yang pakai garam? Ikan asin ya, ikan asin itu juga contoh karena hasil dari pengawet alami. Terus apalagi ada kunyit nih, kunyit misalkan pada nasi kuning nih biar rodok agak bertahan lama. Kulit kayu manis ini juga. Ini adalah bahan tambahan makanan yang tidak menambah nilai gizi nih. Penyedap makanan sebagai penguat rasa protein, penurun rasa amis pada ikan, dan penguat aroma buah-buahan nih. Bahan penyedap makanan dibedakan jadi penyedap rasa bahan tambahan makanan yang digunakan untuk meningkatkan cita rasa makanan. Terus yang alami nih, contoh penyedap rasa yang alami ini hampir bumbu dapur nih, bawang putih, terus ada gula, garam, udang, ebi, kaldu nih. Kalau mau membuat soto, langsung daging ayamnya dimasukkan, itu penyedap nih. Terus yang buatan itu adalah contohnya MSG. MSG itu kepanjangan dari monosodium glutamat nih. MSG dibuat dari fermentasi tetes tebu oleh bakteri ini. Bakteri membentuk bahan berupa asam glutamat yang diolah menjadi MSG. Selanjutnya adalah pemberi aroma nih. Pemberi aroma ini adalah zat yang ditambahkan pada makanan untuk memberikan aroma tertentu nih. Dibedakan menjadi pemberi aroma alami dan sintetis nih.
Alami contohnya ekstrak buah stroberi, anggur, minyak atsiri, dan vanili. Sedangkan yang sintetis itu contohnya adalah amil kaproat memberi aroma apel, amil asetat memberi aroma pisang ambon, etil butirat memberi aroma nanas, vanilin memberi aroma vanili. Selanjutnya adalah perisa. Perisa adalah bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman sehingga menimbulkan rasa yang enak dan lezat. Perisa alami contohnya adalah gula, garam, aneka buah. Perisa buatan itu etil butirat, perasa nanas, benzaldehid, metil atranilat ini memberi perisa anggur, isoamil asetat itu perisa pisang, isoamil valerat itu perisa apel. Selanjutnya pengental, pengental ini adalah bahan tambahan yang digunakan untuk menstabilkan, memekatkan atau mengentalkan makanan yang dicampur dengan air sehingga membentuk kekentalan tertentu. Bahan pengental dapat dibedakan jadi pengental alami dan buatan. Alami contohnya apa? Ada gelantin, tepung kanji, putih telur. Terus yang buatan ada karagenan, konjak gum, kantan gum. Selanjutnya pengemulsi. Pengemulsi adalah bahan tambahan yang dapat mempertahankan penyebaran lemak dalam air dan sebaliknya. Alami contohnya ada telur, kuning dan putih telur, ada gelantin, lecitin, dan tepung kanji. Yang buatan contohnya ester dari asam lemak, sorbitol, gliseril, laktopalmitat, dan CMC, karboksil metil selulasa. Nah, selanjutnya dampak penggunaan zat aditif pada kesehatan. Contohnya pewarna itu dampaknya apa saja? Memang ya ini yang buatan ya. Jadi penggunaan zat aditif yang bisa Ustazah sampaikan. Jadi memang benar-benar sekali kita harus menjaga makanan dan minuman kita ini ya, karena berpengaruh tadi pada perilaku. Dan kita lihat juga banyak sekali penyakit nih kalau tadi hati-hati. Sebaiknya nih kalau bisa makanan mengurangi jajan. Alhamdulillah ketika kita di asrama jajannya dibatasi ya, uang sakunya ya. Oke ya, silakan disampaikan untuk kesimpulan yang bisa didapatkan pada pembelajaran hari ini. Monggo Mbak Tasya tadi katanya mau menyampaikan, dipersilakan. Ya. Nggak usah malu-malu. Ya, monggo. Zat aditif adalah zat yang ditambahkan pada makanan selama produksi, pengemasan, atau penyimpanan untuk maksud tertentu. Jenis-jenis zat aditif adalah zat aditif makanan, zat aditif alami, zat aditif yang berasal dari sumber alami. Zat aditif sintetik adalah zat aditif yang berasal dari bahan kimia yang memiliki sifat serupa dengan bahan alami yang sejenis, baik susunan kimia maupun sifat atau fungsinya. Untuk kesimpulannya Mbak Taskia, yang terakhir mungkin ada yang menyampaikan refleksi kesempatan ya. Semua punya kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, menyampaikan refleksi kesimpulannya. Oke, monggo silakan disampaikan refleksi untuk pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang menyampaikan? Saya Us. Oh, monggo dipersilakan. Senang Us dapat tentang kayak gini. Jadinya kan kita bisa lebih selektif lagi dalam memilih makanan yang mau dikonsumsi gitu. Oh ya. Ya, terima kasih Mbak Altif. Itu tadi ya untuk pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya nanti kita lanjut ke penyelidikan ya, macam pengawet alami, pengawet buatan itu apa saja. Terus jangan lupa untuk dikerjakan soal post-testnya juga. Itu saja, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita tutup untuk pembelajaran pada hari ini dengan baca hamdalah dan doa penutup majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.